Baik para sahabat sekalian, ya sekali lagi bahwa saya aktivitas keseharian di Kementerian Pertanian, ya tepatnya di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, dan ya alhamdulillah hari Ahad kemarin kebetulan kami baru saja juga mendapat arahan langsung dari Pak Menteri Pertanian selaku pembina kami tentunya di bidang pertanian, dan terus beliau berpesan bagaimana supaya semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam peningkatan produksi pertanian. Nah, ini tentu harapan Pak Menteri menjadi harapan seluruh anak bangsa karena terkait dengan kebutuhan pangan. Jadi pertanian ini adalah merupakan ya media yang paling tepat untuk masyarakat memberi kontribusi yang besar karena menyangkut urusan perut. Lanjut. Ya, baik sahabat sekalian, seringkali pertanyaan ini muncul. Bagaimana sih kondisi pertanian kita saat ini? Jadi secara umum sebenarnya ya ada banyak aspek yang harus kita benahi dalam rangka membuat pertanian ini terus bisa berjalan secara berkelanjutan. Jadi ini PR kita bersama, dan tentunya bagi siapa saja yang terlibat di dalam proses perbaikan ini, sekali lagi saya sangat yakin bahwa di dalamnya ada pahala yang sangat besar. Nah, yang pertama terkait dengan lahan kita, kondisi tanah secara umum ya itu hasil riset sudah menunjukkan bahwa sel organik tanah kita kurang dari 2%. Bahkan ya di tahun 2021 sudah rilis lagi hasil terbaru bahwa sel organik tanah kita sudah mengarah ke 1%, kurang dari 1%. Padahal sahabat sekalian, ya produksi kita ini yang paling dominan menentukan apakah produksi akan maksimal atau tidak. Ya, jadi kondisi sel organik tanah itu adalah bagian yang sangat menentukan apakah tanah itu bisa berproduksi dengan baik atau tidak. Nah, kalau kita ibaratkan dengan orang, ya tanah ini sebenarnya yang sehat itu adalah pada sel organik di kisaran antara 4-5%. Itulah yang disebut dengan tanah sehat. Nah, kalau misalnya sel organik tanah berada di bawah 2%, apalagi kalau mengarah ke di bawah 1%, maka sesungguhnya kalau kita ibaratkan dengan orang, ini adalah orang yang sudah parah, ya, sakit yang sangat parah. Nah, tentu kita sebagai orang yang sangat memahami akan kondisi tanah kita, sangat dekat dengan tanah kita, ya tidak ingin membiarkan tanah ini menjadi sakit. Ya. Kemudian yang kedua, kondisi pertanian saat ini adalah adanya ketergantungan petani pada pupuk kimia dalam rangka mencukupi nutrisi tanaman. Tetapi ketergantungan ini tidak diikuti dengan pemahaman yang benar. Ya, sehingga petani hanya melakukan pemupukan berdasarkan kebiasaan. Nah, yang terjadi sekarang di tengah adanya kebijakan pemerintah di dalam membatasi pupuk subsidi, petani ya rata-rata merasa sangat kesulitan ya. Dan tentu kita sebagai mitra dari PT BES yang memasarkan eco farming, ini merupakan peluang. Ini peluang yang besar bagi kita, para sahabat sekalian. Karena di tengah kelangkaan pupuk subsidi, tentu masyarakat akan mencari pupuk alternatif. Nah, maka keberadaan kita dengan pengurangan pupuk subsidi yang dilakukan oleh pemerintah ini, maka mestinya mitra-mitra eco farming ini tampil sebagai pahlawan. Ya, mereka tampil sebagai pahlawan di tengah masyarakat yang memberikan solusi atas kelangkaan pupuk. Nah, jadi ketergantungan petani pada pupuk kimia ini yang kemudian ya ketika tidak tersedia dengan baik, ya pemberian maksimal saja pupuk kimia ini itu mengakibatkan pelandaian produksi. Itu sesuai dengan dosis anjuran saja produksi sudah landai. Nah, kenapa produksi landai? Jadi kalau landai itu kan ya tadinya dia naik, ya tiba-tiba kemudian dia mulai mengalami stagnasi, ya stagnasi dan mulai turun. Jadi landai itu adalah proses penurunan. Nah, kenapa? Kenapa produksi mengalami penurunan? Kembali lagi ke poin pertama tadi,
karena seorganik tanahnya yang tidak maksimal. Kurang dari 2% bahkan mengarah ke 1%. Nah, yang ketiga, kondisi pertanian kita saat ini adalah ya tidak ramah lingkungan. Nah, inilah masalah terbesar ya. Jadi karena penggunaan pupuk kimia, penggunaan pestisida sintesis itu telah mengakibatkan ya lingkungan kita menjadi rusak ya. Dari sisi tanah semakin keras ya. Kemudian dari sisi mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga ya semakin berkurang ya. Bahkan musuh-musuh alam yang Allah ciptakan sebagai penyeimbang itu juga menjadi hilang. Yang ada justru adalah serangga-serangga ataupun potensi hama-hama yang semakin resistan dengan penggunaan pestisida. Jadi hama ini dia memiliki salah satu karakteristiknya adalah sangat mudah melakukan penyesuaian. Jadi kalau misalnya sekarang kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida A dengan dosis sekian, tahap pertama ini mampu memang membunuh, ya. Tetapi turunan-turunan dari hama ini itu akan melakukan penyesuaian. Jadi dia begitu disemprot dengan pestisida yang sama, potensinya dia sudah tidak bisa lagi mengalami atau mati sebagaimana sebelumnya, ya. Jadi dia sudah mengalami penyesuaian kondisi. Nah, padahal ketika ditambah lagi dosisnya, maka ini kembali lagi semakin merusak tanah. Ya, musuh-musuh alam yang ada di sekitarnya akan semakin hilang. Oke, lanjut. Nah, ini saya selalu senang sekali ketika membahas ini, ya. Jadi mohon maaf bagi sahabat sekalian yang non Muslim. Nah, kebetulan saya tentu lebih banyak membaca Al-Quran, sehingga saya melihat bahwa ternyata Quran itu bicara tentang pertanian sudah sangat lengkap, ya, sudah sangat lengkap. Jadi pertanian ini, ya, Allah ciptakan alam ini sudah lengkap dengan rumusnya, ya. Bagaimana supaya manusia bisa mendapatkan makanannya yang ditumbuhkan dari tanah, maka Allah pun sudah berikan rambu-rambunya, ya. Hasil-hasil riset itu hanya sekedar memberikan pembuktian tambahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi Al-Quran ini ya ilmiahnya tidak bisa lagi kita bantah, ya. Dalam surah Al-Waqiah ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitum ma tahruthun. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Ini sebuah pertanyaan, ya, sebuah tantangan kepada manusia terkait apa yang dia tanam. Ya, lanjut. Kita melihat, ya, jawaban, lanjutan dari pertanyaan ini, ya, masih diberikan pertanyaan lagi. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu kayak menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Nah, ini tantangan. Ya. Jadi kalau kita menanam sesuatu, kita secara kekuatan manusia, ya, itu sesungguhnya tidak punya sedikit pun kekuatan untuk menumbuhkan. Ya. Tidak punya sedikit pun kekuatan untuk menumbuhkan. Nah, kenapa? Ya, karena begitu kita tanam, ya kita hanya bisa melihat. Kita hanya bisa memberi perlakuan. Tetapi yang punya kuasa untuk menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yakin dengan ini bahwa yang menumbuhkan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita harus kembalikan apa kira-kira yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh yang menciptakan terhadap tanaman ini agar bisa tumbuh dengan baik. Ya, kita lihat jawabannya. Ya. Lanjut. Ya, lanjut saja, lanjut. Ya, nah, di sini jawabannya. Jadi apa yang dikehendaki oleh yang menciptakan tadi, yang menumbuhkan tanaman, ya, sebagai syarat agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Kita masih diberikan penjelasan, ya.
Dalam surah Al-A'raf ayat 58 dijelaskan wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Jadi kata kuncinya di sini adalah tanah, ya. Kata kuncinya di sini adalah tanah. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Ya. Next. Nah, kemudian masih lanjutan dari Al-A'raf ayat 58 ini, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Dan tanah yang tidak subur. Coba diperhatikan penekanannya di sini. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Ya, la yakhruju illa nakida itu artinya sebenarnya tidak akan tumbuh, ya, tidak akan mengeluarkan illa nakida kecuali hanya kerdil dan merana. Ya. Jadi tanaman yang tidak subur itu tidak akan menumbuhkan tanaman yang ada di atasnya kecuali tumbuhnya kerdil, kecuali tumbuhnya merana. Ya. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Ya. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, subhanallah. Jadi ternyata ya tumbuh-tumbuhan yang dia ada di sekitar kita, ya, yang menjulang tinggi, yang kita tanam, lalu kemudian dimudahkan tumbuh, ya sebenarnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, jadi ayat ini juga sekaligus memberikan satu penekanan, satu bukti. Ciri tanah yang baik dan ciri tanah yang tidak subur adalah dari sisi tumbuhan yang ada di atasnya. Nah, kalau tanah itu subur atau tanah itu baik, maka dia akan menumbuhkan tanaman, ya, menjadi penyebab tumbuhnya tanaman dengan baik. Dan kalau tanah itu tidak memiliki kandungan mikroorganisme yang bagus, tidak memiliki seorganik yang bagus, pH yang bagus, atau dengan istilah yang lain tidak subur, ya, maka berarti masuk dalam kategori tanah yang tidak subur atau tanah yang rusak atau tanah yang sakit. Next. Nah, jadi sahabat sekalian, nah kalau kita sudah memahami filosofi yang tadi berdasarkan tinjauan agama, ya maka akan muncul pertanyaan. Lalu bagaimana kondisi tanah kita saat ini? Tadi saya sudah sampaikan ya di awal bahwa penurunan seorganik ya kurang dari 2% ini adalah merupakan indikator bahwa tanah kita sedang sakit. Ya. Nah, tanah yang sakit inilah yang akan mengakibatkan tanaman tumbuh kerdil. Sekarang kalau kita kembalikan pada satu pertanyaan, ini filosofi dasar sahabat semuanya, bahwa kalau petani kita saat ini sering marah ketika tidak ada pupuk tersedia, ya, maka kalau kita tarik lebih jauh, sebenarnya mereka sedang ya merasa susah karena tanahnya tidak mampu mencukupi nutrisi tanaman yang mereka tanam. Ya. Jadi kalau sekiranya tanah itu mampu menyiapkan nutrisi buat tanaman yang ada di atasnya, maka tanpa dibuat perlakuan pun ini sudah aman. Nah, maka ketika kita tanya petani-petani kita, apa yang terjadi kalau kita menanam tanpa dipupuk misalnya? Maka pasti sebagian besar akan menjawab bahwa tanamannya tumbuh tapi kerdil. Ya, tumbuh tetapi ya tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, next. Nah, jadi tanah yang sakit ini, ya selain dari kerdil tadi, dia juga ternyata kondisinya, ya ekosistemnya sebagian besar sudah rusak. Nah, apa yang mengakibatkan ekosistem ini menjadi rusak ini yang harus kita pahami, ya sahabat sekalian. Ini yang harus kita pahami kenapa ekosistem itu rusak. Nah, ekosistem yang ideal untuk pertumbuhan tanaman agar misalnya agar tetap terjaga hubungan keseimbangan di alam ini, maka itu adanya ya
predator alami yang hubungan simbiosis mutualisme yang ada antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Ya, kita melihat misalnya tanaman. Tanaman ini sangat butuh dengan keberadaan serangga-serangga yang lain, ya, misalnya kupu-kupu, ya, yang bisa membantu perkawinan, ya, selain dari udara tadi. Ya, kemudian ada predator, ya. Mereka saling memangsa tapi memberi manfaat, ya, memberi manfaat buat tanaman. Ya, jadi ada proses saling memangsa, tetapi tanaman yang mendapatkan manfaatnya. Kenapa? Karena pada ujungnya, pada akhirnya, semua makhluk-makhluk yang ada ini ketika mati di sekitar areal pertanaman kita, itu akan kembali menjadi nutrisi yang tersedia di dalam tanah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ya, maka ketika ini semua hilang akibat dari pengendalian OPT, organisme pengganggu tumbuhan, dengan menggunakan pestisida kimia, ya, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan. Bukan cuma itu, efeknya terhadap tanaman pun akan sangat besar, pengaruh negatifnya terhadap kita sebagai manusia yang mengkonsumsinya. Nah, jadi sahabat sekalian, maka di sini yang harus kita pahami adalah bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dalam rangka menjaga keberlanjutan pertanian kita. Oleh karena itu, saya seringkali mengatakan pertanian ini adalah sarana amal jariah. Kalau kita terlibat berkontribusi di dalam menjaga keberlanjutan pertanian, menjaga agar ekosistem yang ada ini menjadi lebih baik, ya, musuh-musuh alami tersedia, mikroorganisme dalam tanah bisa melakukan fungsinya dengan baik. Nah, maka ini akan memberikan kontribusi jangka panjang dalam perbaikan tanah. Nah, kalau jangka panjang tanah sudah baik, maka pasti anak cucu kita yang akan datang akan menikmatinya dengan pangan yang tersedia dengan cukup. Ya. Jadi kalau dari sekarang kita mewariskan tanah yang sakit, maka ada potensi jangka panjang anak cucu kita akan kekurangan pangan. Ya, ini potensinya. Next. Nah, sehingga sahabat sekalian, sekali lagi, ya, menjaga ekosistem itu wajib bagi kita agar pertanian ini tetap bisa berkelanjutan. Nah, bagaimana agroekosistem yang ideal dan seimbang? Ya, yang pertama terkait dengan tanah kita, dengan tanah kita atau lahan kita itu memiliki sifat, ya, struktur ataupun struktur, ya, kemudian dia memiliki sifat fisik, kimia dan biologi yang bagus. Ya, jadi ini harus dipahami. Jadi ada tiga, ya, sahabat sekalian, tiga. Tanah yang baik paling tidak dicirikan dengan bagusnya sifat kimia, ya, kemudian sifat fisik tersedianya dengan baik sifat kimianya, kemudian sifat biologinya. Jadi tiga kombinasi, ya. Kombinasi dari ketiga hal inilah yang akan mengakibatkan tanaman mampu, ya, tersedia kebutuhan nutrisinya di dalam tanah tempat di mana tanaman itu tumbuh. Nah, oleh karena itu, maka wajib kita berkontribusi di dalam restorasi kesuburan tanah. Ya, kalau kita jadikan ini sebagai pemikiran bahwa kalau kita bertani dengan memperbaiki kesuburan tanah sama dengan melakukan amal jariah, dan kemudian bertani dengan merusak kesuburan tanah punya potensi sebaliknya, maka kita lagi bukan sekedar berpikir mencari keuntungan, tetapi mencari keuntungan dan pahala. Ya, itu konsep bagi kita sebagai orang yang beragama. Nah, kemudian agroekosistem ideal dan seimbang untuk tanaman yang membutuhkan nutrisi lengkap ini, ya, berupa 13 unsur hara yang terdiri dari makro primer dan makro sekunder, ya, unsur hara mikro. Nah, ini tentu yang diharapkan adalah tanaman itu menjadi sehat dan produktif. Jadi perlakuan tidak terlalu banyak dalam hal ini adalah pemberian bahan-bahan kimia sintesis yang punya potensi merusak tanah, tetapi tanaman sudah mampu kita dapatkan hasilnya dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, air. Nah, kualitas air. Jadi ingat para sahabat bahwa air ini peranannya sangat penting. Ya. Jaringan
air inilah yang kemudian disalurkan ke seluruh jaringan pertanaman kita, ya, yang kemudian juga di dalamnya akan ikut disalurkan nutrisi-nutrisi. Ya. Nah, lanjut. Nah, jadi sahabat sekalian, ini adalah gambaran yang singkat bagaimana komposisi tanah yang ideal. Ya. Jadi udaranya ya itu kisaran antara 20 sampai 30%. Nah, mineralnya antara 45 sampai 50%, kemudian bahan organiknya 4%, mikroorganismenya 1%, dan air antara 20 sampai 30%. Nah, jadi bahan organik ini ya inilah yang kemudian memiliki indikator yang paling dominan, ya, yang paling dominan. Karena kalau bahan organik tersedia dengan baik yang kemudian menjadi berpadu menjadi kandungan seorganik, nah maka ini biasanya memiliki porositas yang bagus, atau dengan istilah yang lain udaranya bagus, ya, kemudian di dalamnya mikroorganisme tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, ya, biasanya kapasitas untuk daya simpan airnya juga bagus, ya, dan bahan organik yang bagus secara umum juga memiliki kandungan mineral, mengakibatkan terbentuknya kandungan mineral yang baik bagi tanah. Sehingga inilah yang seringkali menjadi indikator umum, ya, menjadi indikator umum bagusnya satu tanah dengan indikator seorganik. Nah, sehingga kalau di dalam bidang pertanian dilakukan oleh para peneliti-peneliti, ya, indikator tanaman itu berproduksi dengan baik atau tidak hanya melihat dari seorganiknya, karena seorganik ini itu sudah mampu menjawab pertanyaan terkait dengan kandungan lainnya, ya, udaranya bagaimana, mineralnya bagaimana, airnya bagaimana, bahan organiknya bagaimana, mikroorganismenya bagaimana, ya. Jadi dirangkum di dalam kandungan seorganik. Nah, saat ini sekali lagi para sahabat sekalian, seorganik tanah kita di Indonesia secara umum itu kurang dari 2%. Apa yang mengakibatkan? Pemberian pupuk kimia secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan pemberian bahan organik. Nah, jadi kalau kita bicara masa lalu, ibaratnya ini adalah dosa masa lalu yang diwariskan. Kita lah sekarang yang merasakan akibatnya, ya. Tetapi kita tidak perlu menyalahkan, ya. Yang terbaik kita lakukan adalah terus apa yang harus kita lakukan agar tanah ini kondisinya kembali bisa lebih baik, agar tanah ini bisa berproduksi dengan maksimal, agar anak cucu kita yang akan datang bisa menikmati, tidak seperti halnya saat ini kita menikmati kondisi lahan yang rusak, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan perbaikan sekarang, maka secara perlahan dan pasti perbaikan ini akan terus berjalan, ya, berkelanjutan, maka produksi, ya, baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas itu akan semakin lebih baik. Next. Nah, jadi ini sedikit gambaran para sahabat semua, sedikit gambaran terkait dengan bahaya pupuk dan pestisida kimia. Ya. Yang pertama, pestisida kimia berupa racun yang akan mematikan sasaran pengganggu tanaman, baik bersifat kontak ataupun sistemik. Ya. Jadi ini harus kita terus pahamkan ke masyarakat, ya, bahwa ya memang sesaat dia mampu merasakan hasil, ya, dengan mungkin matinya hama yang mereka harapkan hilang dari pertanaman, tetapi ini efeknya panjang, ya, efeknya panjang, merusak ke tanah, ke tanaman akan memiliki residu yang tinggi, residu kimianya yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, ya. Kemudian pupuk kimia meninggalkan residu yang menyebabkan tanah semakin rusak dan kritis, ya. Jadi satu lagi di sini, ya, meninggalkan residu bukan hanya tanah dari sisi tanah semakin rusak dan kritis, tapi dari sisi hasil produksi kita menjadi semakin tidak sehat, ya, semakin tidak sehat. Nah, maka kita yang senantiasa menjaga agar tanaman ini kemudian tidak diberikan input kimia, ya, subhanallah, coba sahabat sekalian, kita akan berkontribusi
memberikan peluang kondisi kehidupan yang lebih baik bagi anak bangsa ini. Ya. Kita yang terus berupaya meminimalisir penggunaan bahan kimia, baik itu dari sisi pupuk ataupun pestisida, berkontribusi membuat kualitas hidup masyarakat kita secara umum akan semakin lebih baik. Kenapa demikian? Karena ya saat ini kebutuhan terbesar akan untuk menopang kehidupan masyarakat kita adalah pangan. Nah, pangan ini dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari para petani-petani yang melakukan budidaya. Nah, kalau petani-petani kita ini budidayanya mereka nggak paham secara sembrono saja melakukan penyemprotan ya dengan menggunakan bahan kimia, dia tidak paham kalau ternyata hasil pertanian yang disemprot dengan kimia itu kemudian bahan kimia ini akan tinggal di dalam pertanaman itu, lalu kemudian mengakibatkan tingginya tingkat residu, ya, mengakibatkan tingginya potensi untuk membuat orang yang mengkonsumsinya mendapatkan potensi berbagai jenis penyakit. Nah, kemudian yang ketiga, dampak terburuk yaitu dapat mengganggu ekosistem yang sudah ada. Bahkan residu dapat terbawa dalam hasil, ya, jelas. Dan ini sudah sangat parah memang, ya. Jadi di beberapa lokasi, para sahabat sekalian coba perhatikan perilaku petani-petani kita, khususnya di hortikultura, ya. Coba perhatikan perilakunya. Terkadang mereka para petani horti ini, ya, khususnya di sayur-sayur yang mungkin sebenarnya mereka juga paham bahwa ini tidak sehat. Bahkan yang parahnya itu terkadang ya ketika mereka sendiri diminta untuk mengkonsumsi apa yang mereka tanam dengan perlakuan yang tidak sesuai, itu mereka sendiri tidak mau mengkonsumsinya. Ya, tetapi ya mereka memberikan itu hanya demi menjaga agar bisa kelihatan bagus, dibeli dengan bagus. Dia sendiri nggak tertarik mengkonsumsi karena mereka tahu bahwa itu kandungan racunnya tinggi. Tapi dibiarkan orang lain yang mengkonsumsi. Nah, ini kan luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Nah, makanya hadirnya teman-teman, sahabat semua mitra Eco Farming ini, ya, mitra PTBS, ya, saya sangat bersyukur karena edukasi itu terus berjalan. Ada bantuan yang luar biasa yang PTBS berikan melalui mitra-mitranya, ya, tanpa digaji oleh pemerintah, tapi PTBS memberikan gaji yang terbaik, insya Allah. Itu secara sukarela mengedukasi petani, ya. Mengedukasi petani bagaimana supaya secara terus-menerus menggunakan pupuk organik,